Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan ya simulasi TK SMA untuk fisika paket 1 bagian 2. Kita akan bahas nomor 11 sampai nomor 20. Oke, langsung saja. Perhatikan gambar benda A jatuh bebas dari titik P berikut ini. Jika EPH dan EKH masing-masing adalah energi potensial dan energi kinetik di titik H dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon, maka energi potensial di H dibanding energi kinetik di H itu berapa? Nah, untuk mencari energi potensial itu mudah MGH. Kalau energi kinetik setengah MV kuadrat lah, ini agak merepotkan karena kita harus tahu kecepatan di H. Nah, maka kita akan mengakalinya dengan kekekalan energi. Ya, kita perhatikan benda A dulu yang posisinya di sini jatuh bebas di titik P. Nah, kata jatuh bebas ya itu ada maknanya. Ya, kita kembali lagi ke kekekalan energi mekanik ya, kita akan gunakan nanti ya. Jatuh bebas itu adalah kecepatan awalnya 0. Nah, itu. Oke. Kita lanjutkan. Kita masuk ke kekekalan energi mekanik EMP sama dengan EMH. Jadi energi mekanik di titik P dan energi mekanik di titik H itu sama. Oke. Nah, kita akan mencari energi kinetik di titik H dengan menggunakan konsep kekekalan energi ini. Akan lebih mudah. Ceritanya seperti ini. Energi mekanik di titik P adalah energi potensial di P tambah energi kinetik di P. Karena kecepatan awalnya 0, padahal energi kinetik adalah setengah MV kuadrat, ada V-nya kan, maka ini juga akan 0. Jadi energi mekanik di P adalah hanya energi potensial di P. Di sini ada HP, ya, HP itu adalah ketinggian di P 5 meter dan HG adalah ketinggian H yaitu 1,8 meter. Oke. Sekarang kita akan bahas EMG. EMG adalah energi potensial di H ditambah energi kinetik di H. Nah, ini dua-duanya ada nilainya. Yang mudah kita nyari energi potensialnya. Nah, dengan kesamaan besar ini, maka kita akan dapatkan EK-nya. Idenya seperti itu. Maka EM di H, energi potensial adalah MGH, ya, hanya HG ya, dan energi kinetik di H. Oke, kita akan memanfaatkan kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di P sama dengan energi mekanik di G. Nah, MGHP ininya kan 0 ya, tinggal MGHP aja. Ini sama dengan MGHG ditambah energi kinetik G. Ya, ini kita pindah ruas ke kiri, jadi MGHP dikurangi MGHG sama dengan energi potensial di G. Ya, energi kinetik maaf. Ini MG-nya bisa kita keluarkan. Ya, tinggal HP dikurangi HG. HP-nya harusnya kecil ini. Nah, kemudian kita sekarang masuk pada yang ditanyakan, energi potensial di P dibanding energi potensial G. Ya, energi potensial G adalah MGHG, ya kan? Nah, energi kinetik di G adalah EKG, kan gitu. Kita bandingkan energi potensial di H dibanding energi kinetik di H. Energi potensial di H adalah tadi MGHG. Sedangkan energi kinetik di H adalah massa kali gravitasi dikali hanya P dikurangi hanya H. Oke, maka ini MG-nya bisa kita coret. Ya, jadi rumus ini bisa kalian gunakan sebagai rumus cepat. Ya kan? Jadi energi potensial P dan dibanding energi kinetik di H, ya, energi potensial di H dibanding energi kinetik di H adalah Hg dibanding Hp min Hg. Seperti itu caranya. Ya, jadi 1,8 dibanding 5 dikurangi 1,8. Oke, ini akan sama dengan 1,8 banding 32 atau 18/32, ya kan? Sama-sama dikalikan 10. Lah, ini kita sederhanakan lagi, dibagi 2 sama dengan 9, ini dibagi 2 sama dengan 16 toh. Ya, 9/16 inilah jawaban akhirnya. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjutkan sekarang nomor 12. Perhatikan gambar dari pernyataan di bawah ini.
Ya, pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak benda A dan B setelah tumbukan adalah, ini ada pernyataan pertama, jika tumbukan lenting sempurna maka A diam dan B bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. 2. Jika tumbukan lenting sempurna maka B tetap diam dan A bergerak dengan kecepatan berlawanan arah atau minus 5 meter per sekon. Ya, kalau ke sini itu 5, kebalikannya adalah minus 5 gitu ya. Yang ketiga, jika tumbukan tidak lenting sama sekali maka VA sama dengan VB sama dengan 2,5 meter per sekon. Ya, yang paling enak yang 3 dulu kita bahas, yang paling mudah masalahnya ya. Kekekalan momentum ya, ini adalah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Momentum sebelum itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Oke. Karena di soal tidak ada data tentang massa A dan massa B, maka massa A itu kita anggap sama dengan massa B sama dengan M, gitu ya. Jadi massanya karena tidak ada keterangan, nah ini besarnya ukurannya sama, ya. Oh, ada sih keterangan di sini massa A sama dengan massa B, ya ampun, Pak Ali nggak lihat tadi, ya sudah, asumsi ini jadi nggak kepake, Pak Ali nggak lihat ini tadi, nggak nyadar kalau ada, ya sudah. Jadi yang hijau ini abaikan saja. Ya, ternyata ada di sini, nggak ada di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kekekalan momentum. Jadi momentum momentum A ditambah momentum B itu sama dengan momentum A. Ini bacanya, momentum A sebelum tumbukan ditambah momentum B sebelum tumbukan sama dengan momentum A setelah tumbukan ditambah momentum B setelah tumbukan. 1 dan 2, 1A, 2B itu ya. Jadi M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen, gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, A dan B, A itu massanya M dan B juga massanya M. V1 nya adalah 5 meter per sekon, V2 nya adalah 0 karena diam itu kecepatan 0, sama dengan MVA aksen tambah MVB aksen. Ya, nah di sini berarti 5M, ya ini nolnya kan 0 ya, jadi MVA aksen tambah MVB aksen. Oke, kita akan bahas seperti tadi Pak Ali jelaskan. Kita ini yang mudah dulu ya, jika tidak lenting sama sekali, kecepatan setelah tumbukan sama karena ini kayak nempel, tidak lenting itu nempel, jadi A dan B nempel. Setelah kecepatan setelah tumbukan sama ya, karena bendanya itu nempel kan gitu ya. VA sama dengan VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V. Ya, maka di sini 5M sama dengan MV aksen tambah MV aksen. Ya, VA dan VB-nya sama. M-nya sama juga. Jadi kita jumlahkan berarti 5M sama dengan 2MV aksen. Ini kita coret M-nya ya, maka V aksennya adalah 5/2 atau 2,5. Jadi ini benar ya, benar. Jadi VA sama dengan VB sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, sekarang yang lenting sempurna. Karena lenting sempurna di sini ada rumus koefisien restitusi ya. Di sini kalau sama E-nya 1 ya. Lenting sempurna koefisien restitusi atau E-nya 1. Nah, minusnya itu dikalikan kedua ruas, kalau dikalikan minus 1 maka E-nya jadi minus 1 nanti. Ya, minusnya di sini hilang, di sini minus 1. Oke. Adalah VA aksen min VB aksen dibagi VA min VB. Ya. Kemudian kita kalikan ke ruas ini ya. Maka VB min VA sama dengan VA aksen min VB aksen. Oke. Nah, V-nya adalah 5 meter per sekon. Ya, V-nya 5 meter per sekon. V di sini, VA. Oke, VB-nya di sini 0. Kan diam, kita kasih merah ini 0. Jadi nanti di sini adalah min dari 5 ya. VA-nya ini kan 5 tadi ya. Sama dengan VA aksen min VB aksen. Oke. Terus kemudian ini ya, ini kan sebuah persamaan. Nah, persamaan ini kita ambil, kita coret M-nya. Ya. Semua M-nya atau semua ruas kita bagi M. Akhirnya akan mendapat 5 VA aksen tambah VB aksen. Yang biru ini kita taruh di sini.
min 5 sama dengan VA aksen min VB aksen. Ya, terus kemudian kita kurangkan, ya, maka 5 min 5 sama dengan 5 tambah 5 ya, 10. VA aksennya habis, VB aksen min VB aksen sama dengan 2 VB aksen. Ya, maka VB aksen sama dengan 5. Ya. Maka yang benar mana? Ya. Oh ya, VB aksen 5 dengan persamaan ini VA aksen kita dapatkan VA aksennya 0. Ya, kalau dimasukkan ini 5 sama dengan VA aksen tambah 5, maka VA aksennya 0. Ya. Dan yang benar yang pertama. A diam, VA aksennya 0 itu berarti diam, B bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ya. Jadi jelas di sini 1 dan 3 yang benar. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Nomor 13, teh panas yang masanya 20 gram pada suhu T dituang dalam cangkir bermasa 190 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Jika suhu kesetimbangan termal 36 derajat Celcius dan panas jenis air teh adalah 8 kali panas jenis cangkir, maka suhu air teh mula-mula adalah Jadi paling enak ya untuk menjelaskan ini paling gambarkan ya. Jadi kita punya teh panas masanya adalah 20 gram. Kemudian ada cangkir yang masanya adalah 190 gram ya. Nah, suhu cangkir ya di sini adalah 20 derajat Celcius, sedangkan teh ya ini akan mengeluarkan panasnya dan cangkir akan menyerap panasnya, kan seperti itu ya. Maka secangkir teh itu akan menjadi cangkir teh yang tidak sepanas awalnya tapi tidak sedingin cangkirnya, kan gitu ya. Suhu keseimbangan termalnya saat setimbang itu adalah 36 derajat Celcius dan panas air teh adalah 8 kali ya, panas jenis teh, air teh itu 8 kali panas jenis cangkir. Jadi C jenis teh itu 8 kali C jenis cangkir. Maka pertanyaannya suhu teh mula-mula itu berapa? Nah, suhunya berapa itu? Kita menggunakan asas black, asas hitam. Ya, Hi lepas, Hi yang dilepas sama dengan Hi yang diterima. Nah, T-nya besar, rimanya kecil. Kecilkannya enggak pas. Nah, Hi lepas adalah massa teh dikali panas jenis teh dikali T min 36 ya, yang tinggi dikurangi yang rendah, kemudian massa dari cangkir ya dikali C nya cangkir, harusnya agak kecil ini, belum editannya kurang sip ya, massa cangkir dikalikan C nya cangkir dikali 36 dikurangi 20 ya, maka massa tehnya adalah 20 ya. Terus kemudian CT-nya adalah 8 cc ya. Kemudian ini T-36 tetap. Ini massa dari cangkirnya 190 ya. C-nya dari cangkir cc ya dikali 16. 16 itu dari 36 kurangi 20 ya. Ini kita coret cc-nya. Kita dapatkan 20 nya ini juga 0 nya ini kita coret dengan 0 ya, maka 2 kali 8 ya dikali T min 36 sama dengan 19 kali 16. 2 kali 8 ini kan 16, dicoret dengan 16, maka T dikurangi 36 sama dengan 19. Nah, kita bongkar kurungnya dan 36 nya kita pindah ruas ke kanan, maka T nya adalah 55 dan itu adalah jawabannya. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah, nah, di sini adalah konsep dari pesawat terbang, sayap pesawat terbang diiris melintang, gitu. Nah, di sini udara, di sini dibuat lurus. Ini dibuat melengkung agar apa? Lintasan udara yang di atas lebih panjang dari lintasan yang di bawah. Nah, karena lintasannya lebih panjang, akhirnya apa? Kecepatan anginnya lebih besar. Ya.
Jadi semakin besar laju aliran udara, semakin kecil tekanan nanti. Jadi di sini tekanannya kecil, di sini tekanannya besar. Kenapa kecil? Karena laju udaranya besar. Kenapa tekanannya besar? Karena laju udaranya lebih kecil, kan gitu ya. Semakin besar laju aliran udara, semakin kecil tekanan dan semakin kecil gaya. Ya, karena tekanan dan gaya ini adalah berbanding lurus. Ya, P itu tekanan pressure, F itu force gaya. Ya. Nah, agar pesawat naik ke atas, ini F1-nya harus lebih besar dari F2-nya. Ya, dorongan ke atas harus lebih besar dari jatuhnya ke bawah. Sehingga V1-nya ini harus lebih kecil dari V2. Jadi ini harus kencang udaranya di sini. Apalagi belum lagi beban pesawatnya besar juga nanti ya, harus ngatasi. Selain bisa ngangkat ke atas secara fisik ke atas juga harus menanggung beban pesawat juga dan penumpangnya juga kan. Jadi V2-nya ini memang dibuat besar banget, ini sekecil mungkin. Perbandingannya sekecil mungkin gitu loh. Perbandingannya sebesar mungkin. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya jelas yang C ya. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Itu ya. Yang lain ya coba kita review sedikit. Tekanan di atas lebih besar daripada tekanan bawah. Kalau tekanan di atas lebih besar, tentu saja turun pesawatnya, bisa-bisa nyungsep sampai ke tanah. Ya, tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh, berpengaruh. Ya, tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh terhadap kayak justru itu yang bisa mengangkat ke atas, kan gitu ya. Yang D, kecepatan aliran udara di atas pesawat lebih kecil. Kalau lebih kecil ya pesawatnya turun. Ya, kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi ya, mempengaruhi dong. Ya, jadi memang C jawabannya. Lanjut ya. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V ya pada suhu T, tekanan P. Jika suhu gas menjadi 2T dan tekanannya menjadi 3/2P, maka volume gas menjadi berapa? Nah, kita akan menggunakan hukum Boyle-Guy-Lusac ya. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ya, sekarang kita bahas P1V1 dan T1. Ya. V ini adalah V1-nya adalah V ya di awal. V1 itu kondisi awal. T1-nya T dan P1-nya P kan gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini 2T. T1-nya 2T dan P-nya 3/2 ya. P2 3/2P. Langsung kita masukkan ke rumus ya. Volume gas menjadi berapa? Ini yang ditanyakan. Kok T? Volume, wah ini memalukan Pak Ali, ini gimana kok T lagi, ini ketahuan kalau ini kopas bawahnya ya belum diedit. Nah maaf ini Pak Ali kadang-kadang ternyata banyak errornya ngeditnya ya. Oke, V2 nya berapa? Nah, kita masukkan ke rumus Glodak ya, P V T ya sama dengan P1 nya P, V1 nya V, T1 nya T, P2 nya adalah 3/2P, P2 nya yang ditanyakan, T2 nya adalah 2T. Yang bisa kita coret P dengan P, kita coret P dengan V, kita coret T dengan T, kita coret, menyisakan apa? Seperti ini satu persatu habis semua masalahnya ya. Dan ini 3/2P2, nah 2 nya kalikan ke sini, 3/2 nya ke bawah ya. Berarti 2 kali ya, ini kan ke bawah ya, 1/3/2. 1/3/2 itu bisa menjadi 2/3 dibalik ya. Nah ini tinggal kalikan, 2 kali 2 kan 4 ya, 4/3 jawabannya, bukan 2/3 ya, ini 2 kali 2/3 harusnya, jangan bingung. Di sini harusnya Pak Ali kasih kali, di sini kali ya. Nah, di sini kali, kalau 2/3 artinya lain. Nah, ini harusnya secara matematisnya itu ditambah kali di situ. Kalau enggak, wah artinya lain. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut nomor berikutnya. Suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak. EK adalah energi kinetik rata-rata molekul gas berdasarkan persamaan di atas. Nah, apa yang terjadi? EK sama dengan 3/2 kT. Artinya EK ini berbanding lurus dengan T ya. K ini adalah konstanta, 3/2 juga konstanta gitu ya. Energi kinetik
EK adalah setengah MV kuadrat. Ini berbanding lurus dengan suhu gas tentu saja. Ya, EK sama dengan T. Artinya apa? V kuadrat berhubungan dengan T. Ya, kan EK kan ada V-nya. Ya, jadi V kuadrat ini sebanding dengan T. Oke, itu konsepnya. Semakin tinggi suhu gas, ya, maka gerak partikel semakin V-nya semakin cepat. T-nya tinggi, V-nya juga ikut tinggi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Grafik PV. P adalah pressure atau tekanan, V adalah volume, ya. Di bawah menunjukkan proses pemanasan suatu gas ideal. Besar usaha yang dilakukan siklus ABCA. A B C A. Usaha ya luasnya ini. Gampang ya. Jadi usaha W adalah P delta V. Ya, sama dengan kita mencari luas ini ya. Usaha luas area ABC ya. Jadi W sama dengan luas segitiga sama dengan setengah AT ya. A itu adalah alasnya dari A ke C, artinya ya 600 kurangi 100 ya 500. Sedangkan tingginya adalah 400 kurangi 200 yaitu 200. Nilainya kita masukkan sini, setengah kali 500 kali 200. Duanya kita coret ya, maka W-nya adalah dapat 100 ya ini ya. W-nya adalah 50.000 atau bisa kita tulis 50K. K itu 1000 ya. Oke, sama dengan A jawabannya. Sekarang nomor 18. Amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut ini. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler itu dekat dengan mata gitu ya, objektif yang dekat dengan benda, objek kan benda ya, merupakan berkas sejajar. Di sini sejajar ya, artinya mata tidak berakomodasi ya. Dan mata mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop berpenglihatan normal itu SN-nya adalah 25 ya. Jadi sudah ada dua penjelasan ya, berpenglihatan normal itu aja sudah menunjukkan SN25. Ini tambah SN25, tambah komplit lagi. Oke. Yang ditanya adalah perbesaran mikroskop ya. Perbesaran mikroskop atau M adalah perbesaran dari objektif dikalikan perbesaran dari okuler kan gitu ya. Lah, perbesaran dari objektif adalah nilai mutlak dari S aksen objektif ya, atau bayangan lensa objektif ya, dibanding lensa jarak lensa objektif ya, bayangan. Cuman jaraknya ini belum diketahui objektifnya ya. Jadi S objektif ya ini sudah kita ketahui, yaitu jarak dari benda ke lensa objektif, itu S objektif ya, dari 2,2 S objektifnya. Lah, jarak bayangannya ini yang kita cari ya, S aksen objektif. Jadi jarak bayangan benda dari lensa objektif, bacanya gitu ya. Jadi panjang ini, nah panjang ini kita hitung dulu ya, seper S objektif, seper S aksen objektif sama dengan seper dari fokus objektif dikurangi seper dari jarak benda objektif ya. Jarak benda objektif sudah, ini F objektif ini jaraknya berapa ini? 2 ya. Nah, F objektif ini jaraknya adalah 2, maka S aksen objektif adalah seper 2 ya, dikurangi seper 2,2. Ini disamakan penyebutnya, sama-sama dijadikan 22, ini dikalikan 11, bawah kalikan 11, atas kalikan 11 kan gitu ya. Di sini bawah kalikan 10, atas kalikan 10. 11 kurangi 10 kan 1. Ya, jadi seper S aksen objektif adalah seper 22, maka S aksen objektifnya adalah 22. Ya. Nah, kita sudah tahu ya, S aksen objektifnya 22 dan S objektifnya adalah 2,2 tadi, maka nilainya 10 dimutlakkan ya tetap 10. Oke. Sekarang kita pada perbesaran okuler, ini lebih mudah ya. Ini kan merupakan bekas sejajar. Kalau bekas sejajar, mata tidak berakomodatif ya. Ini kan sejajar kelihatan juga ya. Artinya mata tidak berakomodasi. Lah, rumus perbesarannya nanti perbesaran okuler adalah SN dibagi FOK. Jadi perbesaran saat dia tidak berakomodasi dan berakomodasi itu beda ya. Untuk tidak berakomodasi, MOK-nya adalah SN per FOK. Ya, SN-nya sudah tahu ya, 25. FOK adalah jarak fokus lensa okuler dari sini ke sini
ya jelas 5 cm itu adalah FOK-nya, kita masukkan. Jadi MOK adalah 25 dibagi 5 yaitu 5. Sekarang kita masukkan ke rumus perbesaran. M objektifnya adalah 10 kali, ya perbesaran lensa objektifnya 10 kali kita sudah hitung, dan perbesaran lensa okulirnya adalah 5 kali. Kalau kita kalikan menjadi 50 kali, dan jawabannya yang E. Oke. Nomor 19. Perhatikan daftar gambar gelombang elektromagnetik berikut ini. Ada inframerah, cahaya tampak, sinar X, gelombang TV. Urutan energi yang paling besar ke paling kecil adalah, kita harus ingat tabel ini dari mulai sinar gamma, sinar X, ya, sinar UV, inframerah dan seterusnya, ya. Ini kita ambil dari internet, dari www, ya. ayosekolah.com. Kita jelas urutan energi yang paling besar itu dari sini ada tulisan energi semakin besar ke sini, panjang gelombang semakin besar ke sini, ya. Jelas ya, sinar gamma enggak ada ya. Sinar X ya, sinar X yang paling besar di sini ya, nomor 3. Kemudian kita lanjutkan ada sinar cahaya tampak ya dari Meiji Kuibiniu ya. Meiji Kuibiniu dari sini ya, Meiji Kuibiniu itu ya. Kemudian ada sinar tampak ya, nomor 2. Kemudian diikuti inframerah, biasanya untuk ini inframerah apa? Untuk remote ya. Itu di bawahnya cahaya tampak, ada cahaya merahnya tapi yang nggak bisa kita lihat ya, itu adalah inframerah, itu nomor 1, dan yang paling kecil adalah gelombang radio ya, salah satunya TV ya, ada UHF, terus diikuti VHF, terus di situ ada FM, AM dan lain-lain nanti gelombang radio. Nah, kita sudah dapat jawaban 3, 2, 1 dan 4 ya, jadi jawabannya adalah yang C. Soal terakhir di video kali ini, pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang dapat merusak jaringan sel manusia. Kita ingat lagi ini ya, yang paling merusak ya energinya yang paling besar. Sinar X aja sudah merusak, apalagi sinar gamma. Ya, tidak seperti di film Marvel ya, kalau kena sinar gamma jadi Hulk, jadi Hulk. Dalam kenyataannya bisa mati kita kalau kena sinar gamma ya. Ini film, jangan dicontoh kalau film ya. Digigit laba-laba jadi manusia laba-laba alias Spiderman. Nanti kena apa? Belut listrik jadi manusia listrik. Enak kalau di film. Di kenyataannya ya, wah. Kenapa itu radioaktif di pasir-pasir jadi manusia pasir? Enak banget ya. Coba Pak Ali digigit semut jadi kekuatan semut gitu. Ya sudah, ini jelas sinar gamma ya. Untuk nomor 20, ini adalah akhir dari video kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau ini cukup membantu, kasih dong like ya untuk Pak Ali. Ada pertanyaan, komen, ingin berbagi, share ya, as always. Akan segera saya update ya, mungkin besok atau lusa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.